Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membuktikan dirinya nyata? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Apa arti nyata menurut Anda, Bang? Iya, membuktikan eksistensinya. Iya, enggak, bentar dulu. Proposisi dari argumentasi ini kita perlu luruskan karena perbedaan pendapat kita ini kadang-kadang bikin kita debat. Apa arti eksis, apa arti ada menurut Anda, apa arti nyata gitu. Nyata bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, apakah segala sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, maka itu tidak nyata, Bang? Dikatakan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, bisa dikatakan tidak nyata. Berarti Anda tidak nyata punya akal gitu. Anda nggak punya akal ya? Iya, karena dia tidak bisa membuktikan diri, akal itu. Berarti Anda nggak punya akal. Iya. Oh. Ya udah berarti kita. Jadi dengan apa kita diskusi di Bang Anti Gadis? Kita diskusi dengan apa? Abang nggak punya akal. Ini ruang khusus orang-orang yang berakal. Aduh kacau kita Bang Anti Gadis. Dengan apa? Modal apa Bang diskusi Bang Anti Gadis? Data Abang nggak punya. Akal Abang nggak punya. Dengan apa Bang Anti Gadis? Ayo, dengan apa? Kenapa melebar? Kenapa melebar? Kok kenapa melebar? Tepat sasaran loh. Jawaban dari Unirifa tadi tepat sasaran itu. Pas ke jantung itu, ke jantung. Atau abang mau merubah pertanyaan? Abang mau merubah pertanyaan silahkan. Begini Farouk. Iya. Kalau di dalam pemahaman kekristenan, di dalam Alkitab yang tertulis, Di mana? Tuhan itu membuktikan dirinya. Di mana saya tanggap. tertulisnya, Bang? Iya, ini mantap ini. Oke, Tuhan Anda membuktikan diri bahwa dia Tuhan gitu. Dia membuktikan eksistensinya kalau dia itu nyata. Iya, dia nyata, dia ada. Ya, betul. Mana dia? Sekarang mana dia? Sekarang udah nggak nyata Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang pernah nyata, bukan Tuhan yang nyata. Yang mana sekarang dia? Tidak. Yang mana dia sekarang? Dia mempertanyakan pembuktian dari eksistensi Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. gini loh Bang, kalau Tuhan kami ini Tuhan yang konsisten. Ketika dia katakan bahwa dia laisa kamitslihi syai'un, maka dia itu tidak akan pernah serupa dengan apapun. Maka eksistensinya Tuhan kami diberikan dengan cara apa? Memberikan mukjizat kepada nabinya, memerintahkan kami mengamati langit dan bumi, bukan jeluk menyamar jadi manusia. Kalau Anda bilang Tuhan Anda itu eksis dan nyata, itu kebohongan. Kenapa? Pertanyaanku, mana Tuhanmu itu sekarang? Jadi mau kau bilang sekarang Tuhanmu itu nggak nyata karena nggak pernah kau lihat sekarang. Kamu mengatakan dia harus membuktikannya sesuai keinginan kamu. Loh, yang menginginkan Tuhan itu nyata bisa ditoel-toelkan kamu. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tuhan saya berkata dalam Al-Quran, Allah laisa kamitslihi syai'un. Justru ketika dia mengatakan dia tidak serupa dengan apapun lalu dia nyamar jadi manusia, Tuhan saya pendusta. Tuhan dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab Yesaya pasal 47 40:35 apa berapa itu? 3:40 berapa itu? 43:10. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, sesudah aku pun tidak ada. Tiba-tiba dia berbentuk. Ini Tuhan yang pendusta, Tuhan yang suka takiyah. Ngomong apa? Tak tahu, nggak bisa sesuai dengan apa yang diumumkannya. Tuhan saya konsisten. Dia laisa kamitslihi syai'un, dan dia tidak akan menyerupakan dirinya dengan apapun. Nah, Anda mengatakan, bagaimana cara Tuhan Anda membuktikan eksistensinya? Saya katakan, Allah berkata, afala yatadabbaru, afala yatakilun, afala yatafakkaru. Kata Allah, kalau kalian ingin tahu bagaimana Allah, siapa Allah, berpikir otakmu, pakailah akalmu. Apakah mungkin yang namanya Tuhan itu berkelamin di sunat hari ke-8? Nah, lalu ketika saya tanya kepada Anda, mana eksistensi Tuhanmu sekarang, wahai brother? Karena kalau kau tak mampu tunjukkan Tuhanmu, suruh masuk ke TikTok sekarang.
maka Tuhanmu tidak eksis. Tapi Tuhanmu pernah datang, pernah hadir, menyamar jadi manusia. Itu bukan Tuhan yang eksis, tapi Tuhan yang pernah eksis, pernah hadir, pernah dia hadir, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Maka sekarang detik ini Tuhanmu tidak eksis. Bagaimana Itu dengan konsekuensinya. Bagaimana? Kalau Allah itu ada, karena yang disebut dengan ada artinya adalah bukan berarti bisa ditoel-toel. Contoh, Bima Sakti, galaksi Bima Sakti, ada tidak? Ada, bisa kau toel-toel Bima Sakti. Tidak, kau percaya bahwa angin itu ada, bisa kau toel-toel angin, bisa kau lihat angin. Maka definisi ada artinya bukan berarti sesuatu itu harus bisa ditoel-toel. Akalmu ada, kau bilang nggak ada, memang kau nggak punya akal, makanya kau gini. Beda dengan kami punya akal, tapi kami tidak bisa memperlihatkan akal kami kepada kalian. Bukti kami berakal adalah apa? Kami berhujah dengan akal. Begitu. Ya, kapan Allah pernah eksis? Allah eksis tanpa ada waktu dan ruang yang membatasinya, karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam ruang dan waktu, karena ruang dan waktu Allah yang ciptakan. Dia berkata. Ya. Nah, Dia berkata. Terus? ya. Sementara yang ada itu pembuktiannya hanya katanya Jibril, Ya. kata-katanya. Oke. Jadi kapan dia berkata? Ya, siapa yang mewajibkan Tuhan itu harus berkelamin dan berbentuk? Kamu yang melihat dia berkata? Tidak, Nabi saya. Hah? Nabi saya. Nabi saya Karena melihat dia. kau juga nggak lihat Tuhanmu. Yang lihat Tuhanmu kan murid-muridnya. Kau pun nggak lihat Tuhanmu, ada-ada aja kau. Nah, dari mana saya tahu Tuhan saya eksis? Dari firman Allah. Allah itu berkata. Apa parametermu ini nggak jelas? Tadi parametermu udah hancur satu. Kau bilang sesuatu yang ada itu harus terlihat. Kau bilang kau nggak punya akal. Sudah, kita terima kau nggak punya akal. Kepada Muhammad. Satu-satu lah bang, ajukan dulu premismu. Apa yang kau maksud? Coba, maksudnya apa itu? Tadi penjelasan kamu mengatakan Allah Apa? berkata. Oh Sama iya, siapa Allah nih? berkata kepada malaikatnya yang disampaikan kepada nabinya. Kamu berubah-ubah lagi sekarang. Gimana kamu? Kau berubah? Sejak kapan aku kayak Tuhanmu berubah-ubah? Kau pikir kau sama kayak Tuhanmu berubah-ubah? Aku aja yang mama-mama yang kadang datang bulan ini, kadang ngamuk, kadang nggak mau berubah-ubah aku. Jangan kau samakan aku sama Tuhanmu yang berubah-ubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi berubah. Apa? Ngomonglah, aduh nggak jelas ini. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan dirinya nyata? Ya, bagaimana Tuhan itu harus dibuktikan nyata menurutmu? Bagaimana Tuhan itu harus membuktikan diri supaya nyata, supaya bagaimana caranya? Keinginanmu, kau kan ingin Tuhan nyata. Bagaimana menurutmu Tuhan bisa membuktikan dia nyata? Menurutmu bagaimana? Coba. Di dalam Harusnya Quran bagaimana? sendiri bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah tidak perlu membuktikan dirinya dia nyata, tapi Allah Bagaimana cukup kamu utus katakan malaikat. tidak perlu, sementara Al-Quran sendiri mencatat ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara kepada Nabi Musa. Iya, sejak kapan dia katakan kalau dia harus nyamar jadi manusia? Kan itu yang kedua. namanya. Iya, Kenapa sejak kamu kapan dia? katakan dia tidak perlu gimana kamu ini? Iya, kok Logika aku pula yang maksudnya? gimana? Logika? Logika. Kau nggak punya akal kok? Kau pula logika. Kau aja nggak punya akal tadi katanya. Sekarang Logika tidak pula. Allah di dalam Quran. Allah eksis. Eksis itu bukan berarti dia harus menyamar jadi Tuhan makhluk. berinteraksi tidak dengan Musa. Eksistensi. Oh. Duh, kan aku mau ngomong kayak mana? Mau ngomong kau potong-potong. Eksistensi Tuhan itu tidak perlu ditunjukkan dengan penyamaran. Tuhan kami bukan Intel. Penyamaran tidak perlu dengan penyamaran. Iyalah. Bagaimana dengan semak belukar yang berapi? Ya di mana? Sejak kapan kami mengakui semak belukar ada penyamaran Tuhan? Ada aja kau. Itu kan di kitabmu itu. Dan siapa yang Apa kau ini? berbicara di situ? Siapa yang berbicara di situ dengan Nabi Musa? Yang berbicara adalah Allah, bukan berarti ketika Allah ada Tuhan. Kan? Nah, Tadi tadi kamu katakan tidak belum perlu selesai menyamar. aku bicara loh. Kamu Aku kan gimana lagi kalau ngomong? dia berbicara melalui tabir Nanti seperti ganti Tunggu dulu, Iya. ini betul-betul nggak dibawanya akalnya. Emang nggak ada akal Itu dia. cerita tentang kalian itu Allah tidak berbicara main kepada kasar, Musa. Dengar dulu bang Gadis. Allah berbicara dengan Musa di semak belukar. Itu tertulis dalam Bible atau dalam Al-Quran? Coba jawab abangku. Semak belukar kitab dia lah. Coba bang, coba jawab. Kenapa? Itu yang abang sampaikan tadi. Allah berbicara kepada Nabi Musa Nggak di semak berakal belukar. Ya itu ditertulis di dalam Bible apa dalam Al-Quran? Coba dijawab bang Gadis. Ya, jawaban Ya. saya itu begini. Kalau awalnya Apa ya, itu? sebentar. Emang nggak ada akalnya. awalnya iya. Emang nggak ada akalnya. Nggak usah ketawa, Us. Ya nggak ada akal. Ketawa lah kami. Iya, Kami iya, lagi iya, ngomong iya. mau ODGJ. Sama ODGJ Pertanyaan kita aku ngomong, Bang. sederhana loh Gadis. Ada dua pilihan. A tertulis dalam Quran, B tertulis dalam Bible. Kok abang bilang jadi begini? Kok kayak Tidak gitu? ada. Di mana Jelas tertulis? ada dalam opsi pilihan kamu. Loh, nggak ada loh. Emang nggak bawa Di mana akal dia, tulis? Bang. Peristiwa Allah berbicara dengan Nabi Musa melalui media semak belukar itu Aha. awalnya tertulis di dalam Alkitab. Aha. Terus? Oke. Terus?
Terus? Lalu diulang lagi di dalam Quran. Di mana itu ayat berapa itu cuma lupa itu? Gunanya diulang lagi kita tidak tahu kan gitu. Di mana itu tertulis? Cuma lupa. Ini dia pertanyaan apa? Pertanyaan begini, di mana? Kami mau membuktikan betapa kalian itu adalah umat penipu. Kenapa kami katakan kalian umat penipu? Kalian suka merubah-rubah firman Tuhan. Kalian suka berbicara sesuatu yang belum pernah kalian baca. Sekarang kalian tidak pernah membuktikan yang mana kitab yang asli sampai sekarang tidak ada. Iya, sini aku buktikan kitabmu yang asli. Kau tahu kitabmu yang asli yang mana? Kitabmu yang asli itu adalah Taurat yang asli. Saya akan mualaf sekarang juga. Nggak usah. Jangan. Iman saya Jangan. jika Kalau kau jadi mualaf, aku pindah Kristen nih. ya, tidak perlu saya mualaf, saya jadi ateis. Jangan. Saya tinggalkan kekristenen saya. Assalamualaikum. Aduh, diam dulu lah, diam dulu, Ferry. Jangan. Islam itu untuk orang berakal. Kau nggak punya akal, jangan kau jadi Islam serius. Kalau kau jadi Islam nanti aku yang pindah ke Kristen. Malu aku jadi orang Islam. Kau jadi Islam. Nggak usah. Sementara Islam itu produsen. Apa ini produsen pula? Kan gak nyambung. Apa pula produsen? Hah? Bagaimana kalian mengatakan Islam itu berakal, sedangkan Muslim itu adalah konsumen? Apa tadi produsen sekarang konsumen? Emang nggak ada akal itu orang itu. Hah? Bagaimana? Lawak ini. Aduh, lawak aku ganti di sini bang. Aduh kacau ribet. Emang di bawah. Coba pulang dulu bang gadis pulang dulu, ambil Makan akalnya. dulu. Makan Jadi dulu. Pulang dulu. Makan. Jadi Allah tidak bisa membuktikan dirinya nyata nih. Bisa lah. Kapan? Ya dengan mengutus nabinya, mengutus malaikatnya, menurunkan wahyunya, itu bukti dia Itu eksis. narasi, tidak ada itu Gak penjelasan. narasi pula. Janganlah kau paksa Tuhan harus berkelamin kayak kau. Tidak harus berkelamin. Dan buktinya Tuhan mau berkelamin. Saat Tuhan membuktikan dirinya nyata kepada Nabi Musa, dia tidak menunjukkan kelamin. Ya buktinya Tuhan mau berkelamin kok. Kayak mana? Dia mau memaksakan Tuhan itu harus berubah menyamar. Saya tidak memaksakan. Lah buktinya kau nanya. Coba diulangi lagi Uni. Diulangi lagi Uni. Tunggu bang Ati Gadis, diam dulu bang Ati Gadis. Coba diulangi lagi Uni. Analogi tentang akal tadi Uni untuk menganalogikan kepada Allah tadi. Tanya lagi sama dia, ada nggak akalnya? Mana tahu ada yang salah jawab tadi. Jadi Ati Gadis, apa yang disebut dengan eksistensi? Dia jawab harus nampak katanya. Berarti sesuatu yang nampak kan tidak eksis. Kau punya akal nggak? Ya nggak punya lah, karena kan nggak nampak katanya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Nanti kutanya, ada kau tengok Tuhanmu selama ini? Nggak ada, berarti Tuhanmu juga nggak ada. Karena ya. Sekarang Kira segala sesuatu sudah diciptakan baru Tuhan maka muncul, Mbak. Betul tidak? Ya kan perkiraanmu itu perkiraanmu kan? Iya. Kan kira-kiramu Alam kan semesta suka ini sudah kira-kira. tercipta baru Ya Tuhan kan muncul. kira-kiraanmu. Sama lah Tuhanmu baru lahir ketika bumi sudah diciptakan. Tuhanmu Oh, itu. sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku Ya, di mana adalah dia? yang awal dan Ya, akhir. di mana Al-Hadid dia? Ayat 3. Ya, di mana? Yang awal, dialah yang akhir. Oh berarti Al-Hadid tuh ayat 3 itu Tuhanmu berarti. Al-Hadid. Ya berarti Tuhanmu Siapa itu. Pernahkah Berarti Allah Tuhanmu SWT berarti berfirman dialah ya udah yang berarti awal dan Tuhanmu yang itu. akhir? Ini kenapa Pernahkah orang Kristen Allah nggak ada SWT berakal berfirman satupun? dia, Kita ngomong tanya nggak dijawab aku adalah ngomong yang ngajak awal dan Peri. yang Inilah akhir? aku kalau Peri nggak bisa Pernahkah? menjawab pertanyaanku nggak mau diskusi Kalau sama dia. tidak, berarti Kalau itu cuma ngomong ya. kutipan. Ya ngomong aja lah kau terus. Aku tanya kok nggak jawab. Gini bang pengikut. Bang pengikut diam dulu. Dalam Al-Quranmu. Ya berarti Yesus orang Arab. Diam dulu bang pengikut. Ada dalam Kita mau Al-Quranmu. ini Allah SWT bang. berfirman, aku adalah Bang, kita bikin tema dulu bang pengikut. Abang mau dalil ikuti. di dalam Al-Quranmu. Nggak berhenti dia, Bang Ini Faru. firman kepada Muhammad atau Jibril. Beromong aja dia nanti Bang Faruk nggak berhenti dia Bang. Betulan. Udah tahu aku si Peri sawah ini Bang. Sampai kiamat Anda tidak bisa Kan? temukan. Abang buka mic langsung ngomong dia. Ya udah, saya pamit dulu ya, Abang Faruk ya. Ya bawa akal ya Bang besok ya. Ya, soalnya nggak ada ini pertanyaan nggak ada. Ya sama nggak ada akalmu juga sama lah. Masa Tuhan nggak pernah eksis? Ya sama kayak akalmu nggak eksis. Masa nggak bisa membuktikan diri? Ya, masa kau nggak punya akal? Bagaimana Tuhan tidak bisa membuktikan Ya diri? bagaimana aku ngomong sama orang nggak berakal? Masa lu sebatas katanya ke Ya masa aku katanya? hanya ngomong-ngomong sama orang nggak berakal? Malas aku. Katanya Jibril.
Katanya ngomong-ngomong tapi nggak berakal. Ngomong-ngomong nggak berakal. Gimana ini? Mana mungkin aku bicara nggak sama orang nggak berakal. Baik kalau sudah aku ngomong sama kucing sekalian. Oke, ulang dulu lah, ulang dulu bang, jemput dulu bang, Masa jemput dulu bang ya. Oke, makasih Masa banyak. aja lah kau. Ya, Bang. Oke, ke Bang Ferdinand aja nih Pak Uni. Kita ke Bang Ferdinand. Oke, selamat Aku siang pengen tahu lah. Bang Ferdinand tolonglah sehat ya bang ya. Aku minta tolong kali ini sehat lah. Cari Pak. Oh, di pasar banyak tuh jual bangka, jual akal. Iya. Cari ikan. Tadi aku mau jauh tadi. Ya, Oh, Bang Ferdinand ini agak lain juga gitu nih. nggak tahu aku bang, tolonglah bang, kalau bisa tolong sekali aja ada oten yang agak sehat gitu bang, sikit aja pun nggak apa-apa gitu, nggak sehat kali pun nggak apa-apa, sikit aja. Ya, silakan Bang Ferdinand. Ada di Bang jual Ferdinand, kita melanjutkan diskusi tadi atau kita buka tema baru Bang Ferdinand? Bang Ferdinand, Muslim Katolik atau Kristen Protestan? Katolik. Oke, Bang Ferdinand bisa mendefinisikan eksistensi Tuhan kepada kami umat Islam? Kalau tidak, saya yang akan mencoba menjelaskan. Ya kalau bicara iman ya, menurut saya ya sebagai umatnya Katolik ya, kalau menurut iman ya kita bicara menyangkut pribadinya Tuhan, kita tidak bakal tahu gitu sifat, dan yang menurut kami ya, kita tahu sifatnya Tuhan tuh semua itu apa yang dia sampaikan lewat ya rasulnya ya. Itu yang kami pahami sekarang. Jadi karena apa, sifatnya Tuhan itu dia itu tidak bisa membuktikan dirinya langsung gitu, tapi lewat orang ya, teman dekat. Bisa jadi disitulah kita bisa percaya bahwa itu dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia Tuhan itu apa yang sudah dia perbuat ya. Jadi kalau bicara menyangkut Tuhan, kita tidak bakal ketemu gitu. Brother, Anda logika berkata kita barusan, tidak bakal Pandi ketemu. dimi dulu. Ferdinand, izin saya agak sedikit ini tertarik dengan argumen Anda. Tuhan harus bisa membuktikan. Tuhan harus bisa membuktikan. Saya catat pernyataan ini ya. Teman-teman, inilah kita manusia umat Islam ya. Kenapa Awaluddin Ma'rifatullah? Kenapa kata-kata Awaluddin Ma'rifatullah itu muncul dari kalangan ulama? Supaya kita tahu diri. Supaya kita tahu apa beda kita dengan Tuhan. Kebanyakan manusia-manusia yang tidak tahu diri menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia memberikan keharusan kepada Tuhan. Kata-kata harus ini menjadikan Tuhan bukan Tuhan lagi. Bagaimana ada Tuhan yang diikat dengan kata harus, seolah-olah dia bertanggung jawab. Tuhan harus nyata pokoknya, Tuhan harus dilihat harusnya. Ini bukan Tuhan lagi kalau sudah terikat dengan kata harus. Bukan Tuhan yang dimintai pertanggungjawaban, tapi kita yang dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam Islam itu tidak ada umat Islam yang mengatakan Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, tidak. Tapi kita tahu Tuhan dari sifatnya. Ketika dia katakan aku laisa kamitslihi syai'un, baru kita katakan menurut Tuhan, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Menurut Tuhan, Tuhan itu punya pengasih, punya sifat pengasih, punya sifat penyayang. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Tuhan begini, itu ada Tuhan dalam pikiran kalian, Tuhan yang kalian bentuk dalam otak kalian. Ketika ada kata harus untuk Tuhan, maka gagal dia sebagai Tuhan. Karena dia terikat dengan kata harus. Itu, bukan pakai kata harusnya. Ini artinya begini, ini secara logika kita manusia awam ya. Anda melogikakan Tuhan? Ya, jadi pemahaman ya seperti itu. Ini kita bicara sifatnya ya, sifatnya Tuhan. Semua orang kita, semuanya itu nggak bakal tahu gitu. Tapi menurut kami, yang kami tahu itu ada pengajarannya ya. Lewat kitab yang sudah dituliskan itu lewat rasulnya ya. Oke, Jadi di saya situ jawab. kami memahami itu karena apa? Yang keseharian mereka yang bersama-sama dengan Yesus itu kan itu, pewartaan itu kan, itu tidak ada yang pengakuan itu, tidak ada yang bilang bohong-bohong. Artinya mereka tahu keseharian mereka sama-sama. Jadi Itu kesaksian kepercayaan mereka itu- Anda, Bang. Kalau Nggak Anda ada bilang dia bilang nggak kalau bohong-bohong, itu kepercayaan Anda tanpa Anda menyelidiki apa betul mereka berbohong atau tidak. Saya bisa membuktikan mereka berbohong. Saya pun bisa membuktikan Yesus berbohong. Oke. Ya, oke, saya tunjukkan ya. Yesus pernah berbohong. Ibu tahu. Iya, Yesus berbohong. saya tunjukkan Yesus berbohong. Saya bisa membuktikannya. Coba Anda buka Lukas pasal 24 ayat 46. Coba buka. Kitab Lukas pasal 24 nomor 46. Saya buktikan kepada Anda. Kalau cuma klaim-klaim begitu, itu saya juga bisa mengklaim saya istrinya Yesus. Tapi ketika klaim saya dikatakan dusta kalau saya tidak mampu membuktikannya, itu baru dusta. Atau halu. Nah, ketika Anda bilang, mereka tidak mungkin berdusta, mereka tidak mungkin berdusta, buktikan dengan akal sehat. Saya bisa membuktikan Nabi saya tidak pernah berdusta. Karena tolong tunjukkan riwayat bahwa dia pernah berdusta. Kalau dalam kitab Anda, sekarang ini Tuhan Anda bukan sendiri bicara- berdusta. Lukas 24:46 bukan baca dulu, bicara- brother. Aduh, inilah Bukan kadang-kadang. bicara
Saya nggak bakal tahu gitu. Sudah, saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ini. Tapi Ini saya tunjukkan ini. Ketika Anda mengatakan kami percaya, itu kan kepercayaan kalian. Kami nggak peduli dengan itu. Kita hanya membuktikan. Bisakah klaim kalian buktikan? Contoh ini, saya tunjukkan Tuhan Anda berdusta. Buka Lukas pasal 24 nomor 46. Katanya ini Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis demikian. Berarti ada yang tertulis. Tertulisnya apa? Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana yang tertulis? Coba tunjukkan. Kalau tidak ada sama sekali berarti Yesus mau berdusta. Supaya menyelamatkan dari tuduhanku Yesus mau berdusta, kau tunjukkan di mana itu tertulis. Itu ibu cari itu di perjanjian mana? Terserahlah, mau ditulis dari Ibu kitab jangan Sutarman pun bolak-balik, tidak ibu nggak apa-apa. tahu. Anda tunjukkan Oke. saja di mana tertulis. Saya tahu Itu ini nggak tertulis. terpam Mau cari tertulis dalam perjanjian kitab baru, nggak Sutarman pun ketemu, tidak Bu. apa-apa. Otak ibu itu masih dangkal. Masa Duh, ibu cari perjanjian otakku baru? pula ini. Saya tidak minta di perjanjian baru. Silahkan mau di kitab Tatang Sutarman pun tidak apa-apa. Yang penting ada tertulis. Tunjukkan. Saya kasih Anda waktu 1500 tahun mencari. Di kitab manapun, di Tatang Sutarman kayak, kitab Freddie Mercury kayak, kitab Zeus kayak, cari sudah di mana tertulis. Yang ibu jangan dulu begitu banyak bicara. Anda ada. Kalau ibu cari perjanjian bakal ketemu, Bu. Karena itu kitab-kitab yang sebelumnya itu apa ya? Hal yang belum terjadi. Itu dinyatakan, sudah ada dinyatakan di situ. Makanya perjanjian baru datang dia menggenapi itu semua yang sudah tertulis itu yang ibu bacakan tadi. Penipu dalam nama agama. Tahu nih. Halo. Ini siapa? Ini Lepandi nih, 782 Lepandi. Iya Martin, silakan Martin. Iya, mau bertanya nih. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akunya siapa, Mbak? Akunya ya akulah. Kalau aku yang bicara ya merujuk kepada aku. Kalau Bang Paru yang bicara merujuk kepada Bang Paru. Kalau kamu yang merujuk kamulah. Terus kesaksian aku apa, Mbak? Aku kan nggak bersaksi. Ya tiada Tuhan selain Allah lah. Terus aku nggak pernah bersaksi, Mbak. Itu kok udah bersaksi barusan. Kok kayak gini lagi pasiennya Bang Paru? Barusan kau ngomong apa itu? Kau yang bersaksi, kau pula yang bilang nggak bersaksi. Apa-apaannya ini, aduh. Kalau kau nggak bersaksi ya sudah. Enggak, tadi kan kau udah bilang itu. Terus kau bilang pula aku nggak pernah ngomong. Ku tampar juga kau ganteng kau nanti ku tampar serius. Nggak gitu. Berat ujian ini ya Allah. Sulit untuk memahaminya, Mbak. Tolong Ya udah, kalau oke, ku terangkan. Kata syahadat, syahidah, syahadat itu jangan dipaksakan, harus mengikuti bahasa Indonesia yang kau pahami sendiri. Syahadat itu bukan hanya artinya bersaksi, tapi menyatakan kesaksian. Kesaksian ini bukan berarti harus menyaksikan melotot gini. Pergi kau ke jalan-jalan, kau ke pengadilan besok ya. Datang kau ke pengadilan, ada yang disebut dengan saksi ahli. Saksi ahli, mereka yang memberi kesaksian dengan keahliannya. Contoh dokter visum. Ketika kau sebagai tersangka, kau memperkodo ayam, ya kan? Kau perkodo ayam. Ayam ini adalah punya Bank Perlindungan. Bank Perlindungan nggak terima, dilaporkannya ke kantor polisi. Maka ada dokter visum nanti memisum bahwa dubur ayam itu udah robek. Nah, dokter mengatakan kesaksiannya bahwa betul kau telah memperkodo itu ayam. Apakah dokter itu harus melihat kau sedang memperkodo ayam? Enggak perlu dokter lihat kau lagi skidi papap dengan ayam. Tapi ketika diperhatikannya dubur ayam, aku lagi bikin analogi nih biar masuk. Ketika dokter membeda dubur ayam, dilihatnya dubur ayam itu kok udah soak, kok udah pecah duburnya. Berarti ini betul-betul pernah disodok ini. Tapi nggak perlu dokter itu lihat kau lagi nyodok ayam. Nah, dia memberikan kesaksian di pengadilan. Ini saksi ahli namanya. Kami umat Islam bisa dikatakan sebagai saksi ahli. Kenapa? Kami bersaksi dengan ilmu pengetahuan kami. Nggak perlu kami lihat Allah, tapi kami memiliki ilmu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Contoh, kuletakkan biji kurma di atas pot, kok bisa tumbuh dia? Padahal nggak ada orang di situ menumbuhkan, meniup-niup, tumbuh, nggak ada. Berarti ada yang menghidupkannya. Apa nama entitas yang menghidupkan makhluk yang tidak kita lihat dia bisa tumbuh begitu saja? Maka itu disebut dengan ilah, sembahan. Siapa nama ilah itu? Namanya Allah. Dari mana kami tahu? Ilmu apa yang kami dapat untuk mengetahui bahwa ilah ini adalah Allah? Ilmu Al-Quran. Maka pengetahuan itu terdiri sumbernya dari 3 hal. Pertama empiris, kedua rasional, yang ketiga adalah wahyu. Maka pengetahuan tentang Tuhan itu bukan dari empiris dan rasionalitas, tetapi dari wahyu.
Ketika kau bertanya kepadaku, Uni bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah. Iya. Kapan Uni menyaksikan Tuhan? Sejak kapan ketika aku menyatakan dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, aku harus menyaksikan Tuhan. Yang harus kusaksikan bahwa dia adalah eksis sebagai Tuhan ciptaannya. Ciptaannya, Al-Qur'annya, mukjizat nabinya. Salah satu mukjizat yang sampai sekarang bisa dirasakan manusia adalah Al-Qur'an. Musa membelah laut. Bisa kau buktikan? Tidak. Bisa kau lihat fotonya waktu itu Musa belah laut? Nggak ada. Itu cuman klaim. Iya, itu klaim teologi baik dari Yahudi, Kristen dan juga Islam. Itu cuman klaim teologi. Bisa kau buktikan Musa membelah laut? Nggak bisa. Bisa kau buktikan itu Lazarus pernah dihidupkan Tuhan? Tidak bisa kau buktikan. Itu klaim teologi. Ada di kitabmu. Tapi Al-Quran ketika mengklaim, apa kata Al-Quran? Bahwa yang namanya halakah itu, zigot itu seperti lintah. Dibuktikan oleh ilmuwan melalui pelihatan dalam apa? USG. Ternyata betul halakah itu menempel, menghisap darah seperti lintah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka Al-Quran salah satu mukjizat yang bisa dirasakan sampai saat sekarang ini. Tuhanmu bermukjizat dulu, nggak bisa dibuktikan sekarang. Kau cari namanya Lazarus. Kemana Lazarus sekarang itu yang dihidupkan Tuhan itu? Kau tolong carikan kepadaku satu orang zombie kudus yang pernah hadir ketika Bukit Golgota terbelah. Orang kudus keluar menampakkan diri ke pasar-pasar. Kemana mereka semua sekarang? Atau jangan-jangan itu Donald Trump? Hah? Atau jangan-jangan itu ternyata salah satu orang kudus yang hidup adalah siapa yang ganteng yang nggak pernah mati, yang Tom Cruise. Dari dulu sampai sekarang dia ganteng aja terus. Jangan-jangan itu zombie kudus itu nggak mati-mati dia. Nah, jadi artinya apa? Ketika mukjizat Tuhanmu tidak bisa dibuktikan zaman sekarang ini, tapi mukjizat Nabi kami bisa kalian buktikan sampai sekarang ini. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika ada laut yang terpisah tidak menyatu, bisa dibuktikan. Apa kata Al-Quran? Ketika terpancarnya dari tulang sulbi, para akademisi dari ranah akademis, medis bisa membuktikan, itu tak terbantah. Jadi ketika Al-Quran itu hadir sebagai mukjizat kalam Allah, sampai detik ini masih terjadi proses pembuktian. 1400 tahun telah berlalu, tidak ada satu jurnal ilmiah pun yang membantah Al-Quran. Tapi banyak sekali jurnal ilmiah yang membenarkan Al-Quran. Inilah kehebatan Allah. Inilah kehebatan Nabi kami. Tuhan kalian ngaku-ngaku bisa menghidupkan orang mati. Kau carikan dulu satu. Kamu aja yang membenarkan itu. Iya betul, karena kau nggak benar. Karena kamu sudah enggak Yang membenarkan aku mereka benar, kau tidak membenarkan aku karena kau nggak benar. Mau tanya lagi boleh Mbak Uni? Ya, aku mau tanya nih. Allah itu kan yang maha segalanya kan, maha. Maha itu semuanya. Ya, aku mau tanya. Berarti Allah itu tahu aku itu masuk neraka atau surga? Tahu lah. Tahu. Tahu mana itu? Terus apa? Pertanyaannya apa? Kalau aku bilang tahu, emang apa pertanyaannya? Buat apa lagi aku berbuat baik atau sholat gitu kalau makanya kau masuk neraka karena kau nggak mau berbuat baik. Pantas kau masuk neraka besok. Matilah kau cepat masuk neraka. Karena Allah udah tahu kau memang nggak mau berbuat baik. Ya karena kau memang malas berbuat baik. Dalam agama Islam, Allah tahu kalau kau masuk neraka atau tidak. Tapi kata Allah, jangan berputus asa dari rahmatku. Aku tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah dirinya. Kau aja udah bilang kau nggak mau berbuat baik. Maka betul lah. Betul kau masuk neraka. Kau malas berbuat baik. Matilah kau cepat. Nggak apa-apa. Kalian kok mau diikutin, mau banyak pengikut kok kayak gini kok jawabannya. Iya. Ya, kayak mana jawabannya? Oke, kayak mana aku harus menjawab? Coba kau ajarkan aku cara menjawabnya. Coba. Gimana aku harus menjawabnya? Jawabannya yang sopan dong Mbak, jangan loh. Sopan itu artinya tunggu, kami umat Islam tidak pernah sejak kapan sopan itu artinya harus memperlakukan kau dengan lemah lembut? Kau baca kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani, makanan untuk orang dewasa itu bukan bubur. Apa kata Tuhanmu dalam kitab Timotius? Ketika ada orang yang sesat, bahkan lebih baik baginya batu kilang diletakkan di lehernya dan dibuang dia ke dalam laut. Tuhan kau ajarkan begitu. Aku mengikuti Yesusmu itu. Kata Yesus, ular beludak katanya kepada kaum Farisi. Bahkan perempuan Samaria yang tidak ikut golongannya dikatakan anjing. Itu sopan namanya itu. Aku ketika ikuti Tuhanmu, salah aku. Kalau aku ala Muslim aku nggak kayak gini aku. Nah, aku gara-gara baca Bible ini. Sekarang ikut gaya Muslim, oke. Dalam Muslim perempuan itu harus tegas kayak aku. Nggak ada ceritanya lembut kepada kalian laki-laki. Birahi kau nanti sama aku. Inilah akhlak perempuan Muslim. Ketika membicarakan sesuatu yang benar, kami harus tegas. Terkadang kami harus teriak-teriak. Kenapa? Telinga kalian budek. Apa yang kubilang, ayam kubicarakan, kau bicarakan tentang bebek.
Kayak gitu kalian. Jadi akhlak seorang muslimah di akhir zaman adalah harus tegas dan keras berbicara kepada kalian para laki-laki. Karena kalau kami lemah lembut dirahi kau nanti. Bahaya. Sopan. Sejak kapan sopan itu harus Bang? Jadi apa maksudmu Martin? Martin. Jadi menurutmu Martin? Dirahi kau nanti. Lihat aku, udah aku manis kayak gini, suaraku lembut pula ya kan? Daripada ilmu. Benar nggak? Adab kepada orang seperti kalian adalah seperti ini. Apa kata Allahku? Telah diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi. Apakah memerangi orang itu adalah adab? Yes, adab bagi yang memerangi. Apakah berkata keras tegas kepada kalian ini yang susah kali mengertinya adalah adab? Itulah adab. Nggak ada adab. Udahlah kau nggak ngerti bengaknya kau. Kau ternyata nggak ngerti juga. Itu bukan adab. Itu bukan adab seorang muslimah. Seorang muslimah berbicara kepada kalian itu harus tegas dan keras. Supaya apa? Paham kau? Ya paham gimana? Ini aja nggak ikut aturan kok, nggak pakai nggak nutup aurat kok. Mana nggak kututup auratku? Ini mukanya kelihatan kok. Sejak kapan mukaku aurat? Ada mazhab yang mengatakan bahwa muka itu bukan aurat. Tidak wajib bagi kami bercadar. Kau lama-lama Kenapa nggak wajib? Wanita itu wajib loh Mbak. Nah kan, mulai dia bikin aturan sendiri. Kau lah buat syariat sendirilah. Bikinlah sekte agamamu sendiri sana. Jangan kau ajak aku, nggak mau aku ikut. Dia itu Enggak, tadi Bang Martin abang bilang apa, Bang? Bang Martin, abang bilang apa tadi? Muka itu apa, Bang? Coba. Aurat kata muka. Bang Martin, muka itu apa tadi? Surat gitu. Ya sholat aku dulu Bang Faruk, ya sholat zuhur aku Bang. Aku bukannya nggak mau mengajari kalian oten, tapi kalian tahu tidak? Bagi penyeru kaum kafir kata Allah, perumpamaan kami adalah seperti pengembala. Kau tahu pengembala adabnya? Kami pecut itu pantat keledai. Kayak gitu caranya. Karena Al-Quran mengumpamakan kami penyeru kaum kafir sebagaimana pengembala meneriakkan hewan ternaknya. Nggak ada itu pengembala ke hewan ternaknya. Sayang dombaku, masuklah ke kandangmu ya domba. Udah jam 5 ini, udah sore aku mau mandi. Masuklah ke kandangmu ya domba. Nggak ada. Yang ku tahu orang-orang punya kambing, pam, katanya dipecutnya itu pantat kambing itu biar masuk dalam kandang. Inilah kami. Inilah kami para pengembala kalian. Ya, Al-Quran mengumpamakan kalian seperti hewan ternak. Ya, halo Martin. Aku mau bertanya nih. Bertanya lah Martin. Ya rukun Islam kan ada itu yang katanya percaya pada kitab-kitab Allah. Sebenarnya kitab Allah ada berapa sih Oni? Ya banyak lah. Ada Suhuf, ada Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Berarti kita harus disuruh percaya seperti itu enggak? Bukan percaya, beriman. Beriman bahwa kitab itu dari Allah, bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Gitu ya. Martin, kamu ada akal? Ada Uni. Kenapa enggak ada akal? Enggak takut. Aku takutnya kok enggak ada akal kayak si tadi itu. Lanjut Martin. Oh terus sama gitu ya? Hah? Percaya. Aku kan nanya. Percaya pada kitab-kitab Allah. Udah aku jawab. Ya. Terus aku harus percaya pada kitab-kitab yang lain gitu. Ya terserah kau. Kau Islam? Iya Islam. Coba syahadat dulu. Coba syahadat dulu. Tadi aku udah syahadat dulu. Betul Bang Faruk ya Islam dia Bang? Belum jelas Uni. Belum ada syahadat belum. Coba syahadat dulu. Coba syahadat Bang Martin, syahadat. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan artikan Bang. Silakan diartikan Bang. Aku bersaksi, berarti aku telah bersaksi ya Uni. Nggak usah dijelaskan. Artikan aja Bang. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Gitu ya? Muhammad mana nih Bang? Nabi Muhammad. Nabi. Ya, bilanglah nabinya Muhammad tuh banyak. Muhammad Al-Faruq ada. Aku ingin bertanya dan Yesus bukanlah Tuhan dan Allah. Dan Yesus bukanlah Allah. Nah, itu kepercayaan Abang lah. Enggak usah kepercayaan saya. Sama segala berbulu domba ini. Dan Yesus bukanlah Allah. Coba Bang. Hati-hati dengan penyesat kata Yesus. Serigala berbulu domba. Sejatinya serigala ngakunya domba. Martin. Kok kayak gini kali? Main-main Kenapa? Gara-gara Paulus kayak gini bisa jadi nih. Kalau karena dusta aku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus kalian hakimi katanya sebagai orang berdosa.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.